Adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di sekolah minggu. Yuk kita mulai dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Saatnya kembali kita akan menghadap kehadirat Tuhan karena kita boleh ada saat ini. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, segala puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kalau kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini boleh berkumpul di sini ya Bapa. Walaupun kami berbeda tempat, tapi kami yakin dan percaya kalau Bapa akan memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing, dan kami boleh berbakti dengan sungguh-sungguh di dalam menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak akan membawakan satu nats pembimbing kita dari Yesaya 43 ayat yang ke-4a. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya adik-adik, kita berharga di mata Tuhan dalam segala keadaan kita, dalam segala apa yang kita miliki saat ini, itu semua berasal daripada Tuhan saja. Karena Tuhan yang memilih kita, yang mengasihi kita, dan kita mempunyai suatu talenta yang Tuhan beri untuk kita. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Karena ini hari bahagia.
Sekarang kita saatnya mau mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kalau kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kau usir segala kuasa jahat yang ada di ruangan setiap anak-anak-Mu, supaya kami boleh menyediakan telinga untuk mendengar firman-Mu dan hati yang terbuka, supaya firman-Mu boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan begitu baik buat kami, Tuhan yang senantiasa menjagai dan melindungi kami, yang memberikan kami semua kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami, dan hati kami boleh menjadi lahan yang subur untuk setiap benih firman yang akan diberitakan, sehingga boleh akar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hanya boleh menyampaikannya dengan sederhana tapi dengan kuat kuasa daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema kita pada hari ini dengan judul Setiap Orang Berharga. Bahan Alkitab dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Adik-adik, kakak punya satu ayat super adik-adik hari ini. Terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 4 yang berbunyi demikian. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Adik-adik, pernahkah kamu bertanya apa yang membuat dirimu itu spesial buat Tuhan? Adakah waktu di mana kalian bertanya kepada diri sendiri, apa iya diriku ini benar-benar berharga di mata Tuhan? Kalau iya, mengapa? Bukannya kita mau meragukan Tuhan ya, tapi lebih ke meragukan diri sendiri. Apakah aku ini layak untuk dicintai Tuhan? Dan apa yang Tuhan lihat dari diriku sehingga Dia mau menyerahkan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk orang seperti diriku ini yang penuh dengan kelemahan. Nah, adik-adik, kita akan lihat melalui cerita Alkitab kita pada hari ini. Setelah minggu lalu kita mendengarkan cerita bagaimana Yesus meredakan angin ribut, perahu yang Yesus naiki bersama dengan murid-murid kemudian merapat ke sebelah timur Danau Galilea ke sebuah daerah yang bernama Gerasa. Ini daerah orang asing atau bukan orang Yahudi.
daerah Gerasa ini wilayahnya terdiri dari bukit-bukit, ya, bukit yang curam. Yesus berhenti di sebuah pekuburan. Seperti yang kita tahu, pada zaman itu kuburan adanya di goa, ya, bukan seperti yang kita kenal sekarang dan tanah, tapi di goa seperti Yesus juga kan dikuburkan di goa yang sudah ditutup dengan batu. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah yang jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Dia berkuasa untuk mengusir roh jahat itu. Lalu diusirnyalah roh jahat itu keluar dari orang itu. Dan roh itu kemudian pindah ke babi-babi yang sedang ada di sekitar sana. Kemudian babi-babi itu jatuh atau terjun ke jurang dan mati lemas. Adik-adik, kadang kita merasa diri kita bukan apa-apa. Kita sering melakukan kesalahan. Kita banyak mengalami kegagalan sampai-sampai kita putus asa terhadap diri kita sendiri. Tapi ketahuilah, kalian sungguh berharga di mata Tuhan. Diri kalian berharga di mata Tuhan sampai Tuhan mau mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk diri kalian. Seperti cerita Alkitab barusan, Tuhan Yesus melihat seorang yang kerasukan roh jahat, yang kondisinya menurut pandangan kita amat menyedihkan, tapi Yesus melihatnya sebagai seorang pribadi yang berharga, yang layak untuk diselamatkan, yang nilainya lebih dari 2000 ekor babi. Kemudian terjun ke jurang dan mati. Sekarang di tangan kakak ada 1 lembar uang 100.000. Kira-kira nih, kakak kasih kepada kalian. Kalian mau nggak terima? Mau ya. Nah, misalnya suatu saat kalian menemukan uang ini dalam kondisi yang sudah kusut, ya, tiba-tiba tergeletak di jalan. Apakah nilainya masih sama adik-adik? Ya. Nah, kalian masih mau mengambilnya? Pasti ya. Kakak juga mau mungkin ya kalau menemukan ini di jalan. Nah, begitu juga diri kita adik-adik. Bagi kita saat ini, apapun keadaan kita, berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, kita percaya bahwa diri kita tetap berharga di mata Tuhan. Katakanlah pada diri kalian sendiri bahwa aku ini istimewa di mata Tuhan.
Tuhan menciptakanku spesial. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan tertentu. Dan kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan karya penebusan Allah yang sudah kita terima. Kepada siapa? Pada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat adik-adik. Amin. Ya, adik-adik, kalian udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kristi tadi ya. Sekarang kita mau menyambut tentang firman Tuhan itu, bagaimana seorang yang Tuhan pilih, Tuhan istimewakan. Kita mau dengar bahwa kita adalah istimewa. Adik-adik di rumah boleh mengikuti anak-anak teman-teman kita ini ya, CCC, untuk membawakan satu pujian Ku Istimewa. Mari adik-adik CCC, silahkan. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia tinggal dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia tinggal dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan aku tidak berarti. Dunia boleh katakan aku bukan siapa-siapa. Tapi aku mendengar apa kata Yesusku. Dia katakan istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia tinggal dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, saat ini kita akan mempersembahkan
persembahan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop, titip ke orang tua. Apabila orang tua ke gereja, orang tua bisa mempersembahkannya di gereja. Atau kalau orang tua adik-adik mau transfer, boleh ya, rekeningnya ada di sini. Yuk kita iringi dengan aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saatnya kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita akan bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, segala puji, syukur dan terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh mempersembahkan sedikit uang kami untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Engkau kiranya yang akan kuduskan, sucikan persembahan ini supaya layak dan berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat teman-teman kami, mungkin dari teman-teman kami ada yang sakit, kiranya Engkau sendiri Bapa yang jenguk mereka. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah setiap mereka yang sakit supaya boleh kembali ada di dalam ibadah kami di setiap minggu ini ya Bapa. Bapa di surga, bila sebentar kami, anak-anak-Mu, boleh menyelesaikan kebaktian ini, kiranya Engkau Bapa yang akan memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas sehari ya Bapa, juga untuk orang tua kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan supaya mereka juga boleh terus mendampingi kami di dalam kami sekolah juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, kita akan menyelesaikan sekolah minggu ini. Kita mau minta berkat Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah. Pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik di kebaktian kita minggu depan. Adik-adik, kita mau bikin aktivitas yuk. Sekarang adik-adik kan cek di WA grup kelas masing-masing adik-adik. Nah, di situ sudah dikirim file yang berisi tentang kertas yang harus di print ini seperti ini. Ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ada yang belum mendapat filenya, silahkan hubungi guru kelasnya masing-masing ya. Jika adik-adik sudah di print kertasnya seperti ini, adik-adik sudah dapat kertas, dan alat-alat yang diperlukan adalah gunting dan juga krayon atau pensil warna atau spidol warna, terserah adik-adik ya. Lalu kita akan membuat buku mini
tentang isinya tentang cerita yang tadi diceritakan oleh Kak Budi ya adik-adik. Jadi caranya adalah kertasnya masih berupa lembaran begini adik-adik ya. Lalu adik-adik lipat menjadi 2. Sudah dilipat menjadi 2, lalu dibuka lagi. Sudah dibuka lagi, adik-adik lipat lagi di tengah, di bagian tengah. Dilipat di bagian tengah, lalu lipat lagi di tengahnya lagi. Sudah. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik buka lagi kertasnya. Sudah dibuka lagi kertasnya, nah adik-adik gunting, adik-adik lipat ke tengah ini ya, bagian tengah. Lalu adik-adik gunting sampai ke bagian yang jangan sampai habis ya adik-adik, di tengah, di garis yang tadi bekas lipatan. Lalu adik-adik gunting sampai ke tengah, ke garis yang batas yang ke garis setelahnya. Caranya gini. Sudah. Lalu cara melipatnya adalah adik-adik buka. Cara melipatnya adalah adik-adik lipat dari memanjang begini, lalu di bagian tengahnya adik-adik tekuk ke arah luar seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik lipat lagi ke dalam. Nah, jadi deh adik-adik dapat buku mini yang bercerita tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa. Nah, setelah udah jadi buku mininya, nanti adik-adik bisa warnai. Nah, setelah buku mininya jadi, adik-adik bisa warnai seperti ini adik-adik, dengan kreasi adik-adik sendiri. Bisa diwarnai pakai krayon atau pensil warna atau spidol warna, suka-suka adik-adik. Diwarnain yang bagus ya. Nanti setelah jadi, adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik, terus kirim ke grup kelasnya masing-masing ya. Oke, selamat berkreasi adik-adik.